Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Kita ulang kembali kajian kita membahas fikih puasa dari kitab Nailur Roja bi Syarhi Safinatin Najah yang disusun oleh Asy-Syaikh Allamah As-Said Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala. Sebenarnya ini kajiannya sudah kita laksanakan di kemarin hari, ya namun terjadi kendala karena live streamingnya tiba-tiba mati sendiri, ya sehingga perlu kita ulang kembali kajian kita di Ahad pagi ini. Adapun untuk hari ini atau pertemuan kali ini saya tidak men-share screen ya karena dikhawatirkan saya tidak tahu apakah nanti live streamingnya tiba-tiba mati sendiri atau tidak, atau mungkin kadang suka mikrofonnya suka mute sendiri. Jadi untuk pertemuan kali ini saya tidak share screen. Jadi bagi peserta atau pendengar diharapkan untuk bisa membuka kitabnya atau bisa lihat kitab PDF-nya yang sudah saya share di channel Telegram. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas terkait syarat-syarat wajib puasa dan rukun-rukun puasa. Baik, kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, faslun syurutu wujubihi khamsatun. Islamun wa taklifun wa itaqatun wa sihatun wa iqamatun. Fasal yang berkaitan tentang syarat-syarat wujubnya atau syarat-syarat wajibnya puasa. Ya, syarat-syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama islamun, yakni dia harus Islam. Yang kedua wa taklifun, dia seorang mukallaf, ya seorang yang balik dan berakal. Wa itaqatun, ya mampu. Kemudian yang keempat wasihatun, ya sehat. Yang kelima wa iqamatun, yakni dia harus mukim, tidak sedang bersafar. Al-makna anna syuruta wujubi shaumi ramadhana khamsatu asya'a. Maknanya yakni syarat-syarat wajib puasa Ramadan itu ada 5. Idza wujidat kulluha wajaba shaumuhu 'alal muttasifi biha wa in fuqida wahidun lam yajib. Yakni apabila ya kelima syarat-syarat tersebut itu seluruhnya terkumpul pada diri seseorang, maka orang yang terdapat pada dirinya kelima syarat wajib tersebut, maka wajib baginya puasa Ramadan. Wa in fuqida wahidun lam yajib. Apabila ya salah satu dari kelima syarat-syarat wajib tersebut itu tidak ada, ya tidak terpenuhi, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Yang pertama ahaduha al-Islam. Yang pertama ya ini syaratnya adalah Islam. Fala yajibu 'alal kafiril asli. Maka puasa Ramadan ini tidak wajib bagi orang yang kafir asli, yakni dia terlahir atau sejak kecil dia sudah kafir, belum masuk Islam. Bikhilafil murtadi fa innahu muslimun fi ma mado. Berbeda dengan kafir murtad, ya. Fa innahu muslimun fi ma mado. Maka dia adalah seorang muslim di waktu yang lalu, ya. Murtad dia awalnya beragama Islam, kemudian dia terjatuh ke dalam hal-hal yang membatalkan keislamannya, sehingga dia murtad, keluar dari Islam, seperti melakukan kufur akbar, melakukan syirik akbar, menyembah kepada selain Allah. Ya, maka dia menjadi kafir murtad. Nah, berbeda antara dengan kafir asli dengan kafir murtad. Perbedaannya yakni kalau kafir
asli, ketika dia bertobat kemudian dia masuk Islam, maka tidak wajib baginya mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan selama masa kekafirannya, ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, kullil ladzina kafaru iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, iyantahu yukfar lahum ma qad salaf. Apabila mereka, ya, berhenti dari kekafirannya, yukfar lahum ma qad salaf, ya, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Di antaranya yakni tidak diwajibkan mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan selama masa kekafirannya. Berbeda dengan seorang murtad. Orang yang murtad ketika dia bertobat, ya, kemudian masuk kembali ke dalam Islam, maka dia wajib untuk mengqadha puasa Ramadan yang ia tinggalkan di hari-hari kemurtadannya, ya, kekafirannya tersebut. Misal dia murtadnya selama 1 tahun, maka dia wajib mengqadha puasa Ramadan, ya, pada 1 tahun yang ia tinggalkan tersebut, ya, dan wajib mengqadhanya segera, ya. Dan kafir asli ini, meskipun dia di dunia tidak sah puasanya dan juga tidak wajib puasanya disebabkan dia tidak memenuhi syarat Islam, namun dia di akhirat nanti, ya, ketika dia mati belum bertobat dan mati di atas kekufurannya, maka dia akan mendapatkan 2 siksa di hari akhir nanti. Siksa yang pertama disebabkan karena kekufurannya. Kemudian siksa yang kedua karena dia meninggalkan, ya, perintah-perintah Allah seperti meninggalkan sholat, puasa, ya. Dalilnya apa? Yaitu di Al-Qur'an Allah berfirman, "Masalakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin," dan ayat-ayat seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, orang kafir itu selain dia disiksa karena kekufurannya, tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dia juga mendapatkan siksa karena meninggalkan perintah-perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan lain-lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Sanihima, kemudian yang kedua, at-taklifu ay al-buluhu wal aqlu. Kemudian syarat yang kedua, yakni at-taklif. Maksud at-taklif di sini yakni al-buluhu wal aqlu, ini berakal, ya, dan sudah mencapai usia balik. Fala yajibu 'alas sabiyyi wala 'alal majnun. Maka puasa Ramadan ini tidak wajib bagi anak-anak, ya, anak-anak yang belum balik. Demikian pula tidak wajib bagi, ya, orang yang gila. Ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan rufi al-qalamu an salasatin, ya. Pena untuk mencatat kebaikan dan keburukan seseorang itu diangkat oleh Allah. An salasatin, dari 3 orang. Yang pertama, aninna ini hatta yastayqiza, dari orang yang tertidur hingga ia terbangun dari tidurnya. Yang kedua, wa anil majnuni afwan wa anis sobiyyi hatta yahtalima. Yang kedua, yakni dari anak-anak sampai dia mengalami ihtilam, yakni keluar mani, menandakan bahwasanya dia sudah balik. Kemudian yang ketiga, wa anil majnuni hatta yaqila, dan dari orang yang gila hingga ia berakal kembali. Kemudian salisuha, syarat yang ketiga, al-itaqatu hissan wa syar'an, yakni mampu secara fisik dan mampu secara syariat, ya. Fala yajibu 'ala man la yutiquhu hissan, sehingga puasa Ramadan ini tidak wajib, ya, bagi siapa? Bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa Ramadan dari fisiknya, ya, fisiknya tidak mampu untuk melakukan puasa, ya. Liki barin, seperti, ya, orang yang sudah tua, ya, sepuh sekali sehingga dia kesulitan untuk
berpuasa, tidak mampu sama sekali. Au maradin la yurja bur'uhu, atau dikarenakan adanya penyakit yang tidak mungkin atau tidak diharapkan kesembuhannya. Dia memiliki penyakit kronis atau penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Maka bagi keduanya, bagi orang tua yang sepuh atau orang yang memiliki penyakit kronis, penyakit menahun yang sulit untuk disembuhkan, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Sebagai gantinya, dia harus membayar fidyah dan tidak wajib mengqadha, ya. Sebagaimana Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa, maka wajib baginya mengeluarkan fidyah kepada orang-orang miskin. Fidyah yakni untuk satu harinya, ya, ini sebesar 1 mud dari makanan pokok. Satu mud itu kurang lebih kisaran 600 gram. Itu untuk orang tua yang sepuh dan orang yang memiliki penyakit menahun. Au syar'an li haidin au nifasin, atau orang tersebut tidak mampu melakukan puasa disebabkan adanya larangan syariat, seperti adanya dikarenakan haid atau nifas. Maka orang atau wanita yang sedang haid dan nifas itu tidak wajib berpuasa, bahkan haram baginya berpuasa, ya. Jika nekat untuk tetap berpuasa bagi wanita yang haid dan nifas, maka dia berdosa. Kenapa? Karena ada larangannya dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun wajib bagi keduanya, bagi wanita yang haid dan nifas, itu mengqadha, ya, puasa tersebut ketika dia sudah suci dari haid dan nifasnya. Rabi'uha as-sihhatu. Kemudian syarat wajib puasa yang keempat adalah sehat. Fala yajibu 'alal maridi maradun yubihu tayammuma. Maka tidak wajib puasa Ramadan orang yang sakit, yang mana sakitnya tersebut merupakan sakit yang membolehkan tayamum, seperti sakit, ya, apabila dia berpuasa dikhawatirkan akan menghilangkan nyawanya atau menghilangkan salah satu anggota tubuhnya atau menghilangkan fungsi dari anggota tubuhnya, atau kalau dia berpuasa maka penyakitnya akan semakin parah, ya, atau kalau dia berpuasa maka akan mengakibatkan sakitnya menjadi lama, ya, lama sembuhnya, atau menyebabkan, ya, munculnya tanda-tanda yang tidak enak untuk dilihat pada tubuhnya. Maka ketika itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, bahkan menjadi haram berpuasa ketika kalau berpuasa, ya, diduga bisa akan menghilangkan nyawanya. Ya, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Adapun kalau sakit, ya, ada puasa Ramadan itu bisa diganti di hari-hari yang lain disebabkan karena adanya uzur. Adapun nyawa itu wajib kita jaga, ya, nyawa kita harus kita jaga, sehingga boleh, ya, tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika kita sedang sakit. Adapun sakit yang tidak membolehkan tayamum seperti sakit ringan, ya, seperti batuk, pilek, atau hanya pusing sedikit, itu tetap wajib puasa Ramadan. Wa in kana mutiqan fil mustaqbal, meskipun dia nanti, ya, mampu melakukan puasa di kemudian harinya, yakni sakitnya itu tidak seperti yang kasus pada syarat yang ketiga tadi, yang memiliki penyakit menahun, penyakit kronis, tapi ini sakitnya sakit yang bisa sembuh. Bi an kana maraduhu marjuwal bur'i, seperti penyakitnya itu adalah penyakit yang mungkin untuk sembuh, ya. Kemudian yang kelima, khamisuha al-iqamah. Syarat wajib yang kelima yakni dia iqamah, sedang mukim, tidak sedang safar. Fala yajibu 'alal musafiri safaran tawilan mubahan. Maka puasa Ramadan itu tidak wajib bagi orang yang sedang bersafar. Safaran tawilan, safarnya safar jauh, yakni dia mencapai 2
marhalah atau 16 farsah, atau kalau kita konversikan dalam kilometer kurang lebih 84 kilometer. Mubahan, dan safarnya itu harus safar yang mubah, bukan safar untuk tujuan maksiat. Adapun kalau safarnya itu untuk tujuan maksiat seperti untuk berzina, misalkan untuk minum khamr, untuk berjudi di di luar kota, maka hal tersebut bukanlah uzur untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Dia tetap wajib berpuasa ya di bulan Ramadan. Kemudian yang di sini yang tidak disebutkan dalam kitab Nailur Roja, safarnya tersebut harus sebelum terbit fajar, yakni sudah harus meninggalkan batas wilayah tempat tinggalnya sebelum terbitnya fajar. Adapun orang yang memulai safarnya dari siang hari setelah terbit fajar, maka tetap ya wajib berpuasa. Ini terkadang kita tidak tahu ya terkait safarnya tersebut harus sebelum fajar. Kadang orang ya ketika dia malam hari niat puasa, kemudian dia sahur, kemudian siangnya dia bersafar, kemudian dia tidak melanjutkan puasanya karena alasan safar. Maka ini keliru ya, karena dia belum belajar. Maka penting bagi kita untuk mengetahui ilmu, ya, mengetahui fikih puasa sebelum kita berpuasa Ramadan, sehingga kita tidak terjatuh ke dalam kesia-siaan atau kita melakukan sesuatu ternyata sesuatu itu membatalkan puasa, ya, atau kita yakini bahwasannya itu boleh padahal itu tidak boleh. Dan wajib bagi orang yang sakit tadi dan juga orang yang bersafar itu mengkodok puasa Ramadan setelah ya selesai Ramadan, berdasarkan firman Allah Ta'ala, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Orang yang sakit atau orang yang sedang safar kemudian dia tidak melanjutkan puasanya, maka wajib baginya ya mengganti puasa tersebut di hari-hari yang lain setelah Ramadan. Kita lanjutkan, wa yajibul qada'u 'alal murtaddi wal haidi wan nufasa'i. Wajib mengqadha ya bagi orang yang murtad ya ketika dia masuk kembali ke dalam Islam. Wal haidi wan nufasa, demikian pula wanita yang haid dan nifas. Maka wajib keduanya mengkodok puasa ketika sudah suci dari haid dan nifas. La alal kafiril asli was-sabiyyi wal majnuni bi khairi ta'addin. Ya. Dan tidak wajib mengkodok puasa ya, bagi kafir asli ya ketika dia masuk Islam. Demikian pula tidak wajib mengkodok puasa bagi anak-anak ketika dia sudah mencapai usia balik. Wal majnuni bi khairi ta'addin. Demikian pula orang yang gila ketika dia sadar dari gilanya, maka tidak wajib mengkodok puasa kecuali kalau gilanya disebabkan karena kesengajaan misalkan, maka tetap wajib mengkodok puasa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan terkait rukun-rukun puasa. Faslun arkanuhu salasatun. Fasal yang menjelaskan terkait rukun-rukun puasa. Rukun-rukunnya ada 3. Arkanuhu salasatun. Al-makna annal arkana lati la tatahaqqaqu mahiyatus shaumi illa biha salasatun. Maknanya yakni ya rukun-rukun puasa yang mana puasa tersebut tidak akan terwujud kecuali dengan rukun-rukun tersebut ada 3. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan terkait perbedaan antara syarat dan rukun. Ya, kedua-duanya sama-sama diperlukan dalam suatu ibadah supaya ibadah tersebut menjadi sah dan dianggap diterima di sisi Allah. Namun yang membedakan antara keduanya, kalau syarat itu ya di luar ibadah, ya di luar bagian dari ibadah, biasanya letaknya sebelum ibadah. Sedangkan rukun itu merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Jadi kalau syarat itu sebelum ibadah harus terpenuhi syarat-syarat tersebut sebelum memulai ibadah. Adapun kalau rukun itu adalah ibadah itu
sendiri. Nah, rukun yang pertama di sini dijelaskan niyatun lailan likulli yaumin fil fardi. Rukun pertama itu niat di malam hari untuk setiap harinya bagi puasa wajib. Nah, dalam puasa wajib, ya dalam niat puasa wajib itu harus terpenuhi padanya tiga hal atau tiga hal tersebut diawali dengan huruf ta, ya salasu ta'at. Tak yang pertama yaitu at-tabiid. Dia harus niat tersebut harus diniatkan di malam hari ya sebelum terbit fajar. Tak yang kedua yakni at-tajdid ya, yakni harus memperbarui niat untuk setiap harinya. Kemudian yang ketiga yakni at-ta'yin, menentukan jenis puasanya, apakah dia puasa Ramadan ataukah dia puasa nazar ataukah dia puasa qada ataukah dia puasa kafarah. Jadi harus ditentukan jenisnya ya. Ini dalam puasa, niat dalam puasa wajib. Baik, kita lanjutkan. Al-makna annal awwala min arkani shaumil fardi walau nazron au qadaan au kafarah au min sobiyin niyatuhu likulli yaumin bainal hurubi wa tulu'il fajri shadiqi faqat. Maknanya yakni di antara rukun puasa ya, yakni rukun puasa wajib walau dia puasanya adalah puasa nazar atau qadha atau kafarah atau puasa tersebut dilakukan dari anak-anak, yakni yang pertama adalah niat ya, niat puasa untuk setiap harinya. Jadi tidak cukup niat puasa di awal malam saja untuk seluruh bulan, namun harus diniatkan setiap harinya. Bainal hurubi wa tulu'il fajri shadiqi faqat. Ya, niatnya di malam hari ya, itu di antara terbenamnya matahari dan terbit fajar shadiq ya. Kita lanjutkan falau nawa awwala lailatin min ramadana sauma jami'i syahri lam takfi niyatuhu li khairil yaumil awwal. Jika seseorang misalkan meniatkan di malam pertama bulan Ramadan ya, di malam pertama dia niat puasa untuk seluruh bulan. Jadi niat di awal sekali untuk seluruh bulan hingga akhir bulan Ramadan. Lam takfi niyatuhu, maka tidak cukup niatnya, tidak sah niatnya untuk li ghairil yaumil awal, kecuali untuk hari pertama. Jadi yang dianggap itu hanya hari pertama. Adapun hari kedua, ketiga, keempat maka memerlukan niat yang baru. Lakin yanbaghi lahu dzalika biniyati taqlidi malikin liyahsula lahu indahu shaumul yaumil ladzi yansa niyatahu fi lailatihi. Akan tetapi dianjurkan baginya melakukan hal tersebut, yakni niat di malam pertama untuk seluruh bulan dengan niat taklid kepada Imam Malik, karena Imam Malik menganggap bahwasanya niat puasa Ramadan itu cukup di awal malam untuk setiap bulannya ya. Jadi kalau dia niatnya sekali di awal malam pertama bulan Ramadan untuk seluruh bulan, maka itu sudah cukup menurut Imam Malik. Di sini dijelaskan liyah sulalahu indahu shaumul yaumil ladzi yansa niyatahu fi lailatihi, agar puasanya tersebut itu dianggap sah ya ketika dia hari ya ketika dia lupa niat puasa di malam harinya. Ini kalau dia taklid kepada Imam Malik, maka puasanya dianggap sah. Namun kalau tetap mengikuti pendapat muktamad dalam mazhab fikih Syafi'i, maka dia wajib mengkodok puasa hari yang ia lupa niat di malam harinya ya. Ketika dia lupa niat di malam harinya, maka dia tetap wajib imsak, ini menahan diri dari makan dan minum di siang harinya, dan dia wajib mengkodok puasa hari tersebut ketika telah selesai
bulan Ramadan atau setelah hari raya Idul Fitri. Amma saumun nafli ka saumi sitti syawal wa yaumi arafah wa tasu'a wa asyura fatajuzu niyyatuhu lailan wa naharan qabla zawal. Adapun puasa sunnah ya seperti puasa 6 hari di bulan Syawal dan puasa di hari Arafah dan hari Tasu'a dan Asyura, maka boleh niatnya di malam hari dan siang hari qabla zawal. Dan siang harinya itu sebelum zawal, yakni sebelum zuhur, sebelum matahari condong ke arah terbenamnya matahari. Bisyarti dengan syarat an la yasbiqaha naharon ma yunafis shauma. Dengan syarat dia belum melakukan ya pembatal-pembatal puasa di siang harinya. Kal akli wal jima, seperti makan dan minum. Jadi dari terbit fajar hingga sebelum zawal atau sebelum zuhur dia belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Adapun kalau misalkan ketika dia bangun tidur kemudian dia minum air, maka dia tidak boleh meniatkan puasa sunnah pada hari tersebut. Kenapa? Karena dia sudah melakukan pembatal puasa, yakni sudah minum. Kemudian rukun yang kedua, watarku muftirin zakiran mukhtaran khaira jahilin ma'zurin. Rukun yang kedua yakni meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, zakiron dalam keadaan ingat, mukhtaron dalam keadaan sukarela, ya tidak dipaksa, khaira jahilin ma'zur, tidak dalam keadaan tidak tahu terhadap keharamannya, ya, atau bukan jahil yang diberikan uzur. Al makna an-nasaniya min arkanin shaumi walau naflan tarku shaimi jami'al muftirati kal jima'i wal istiqaati wa isalil aini ila ma yusamma jawfan min badanih. Rukun yang kedua yakni ya meskipun puasanya adalah puasa sunnah, yakni seorang yang berpuasa tersebut meninggalkan seluruh hal-hal yang membatalkan puasa seperti berhubungan badan, kemudian muntah dengan sengaja, memasukkan ain, yaitu memasukkan zat atau benda ke dari min manfadin maftuh, dari celah terbuka. Yang dimaksud jauf ini mencakup otak, mencakup paru-paru, lambung, tenggorokan, kerongkongan, kemudian mencakup ya usus dan seterusnya. Min manfadin maftuh, dari celah terbuka seperti mulut, ya lubang hidung, kemudian lubang telinga dan lubang anus. Maka sesuatu zat atau benda yang masuk ya melalui celah terbuka ke dalam tubuh kita, maka itu membatalkan puasa. Di antaranya adalah asap rokok, ya. Asap rokok itu karena dia tebal, ya. Asapnya tebal, maka dia terhitung sebagai ain. Ketika kita hirup melalui mulut kita, kemudian masuk ke paru-paru kita, ini membatalkan puasa. Hala kaunihi dzakiran lisom. Ya, dia melakukan pembatal-pembatal meninggalkan pembatal-pembatal tersebut dalam keadaan ingat, ya. Mukhtaran, kemudian dalam keadaan sukarela, tidak dipaksa. Aliman bi an ta'ati dzalika haram. Kemudian mengetahui bahwasanya ya melakukan pembatal-pembatal tersebut itu hukumnya haram. Au jahilan bihi ghairu ma'dzur, atau ya tidak tahu ya akan keharaman hal-hal tersebut, ya. Ghairu ma'dzur, dan dia tidak diberikan uzur. Afan, ini salah ya, ini ada salah. Au jahilan bihi ma'dzur, atau dia tidak mengetahui keharamannya dan dia diberikan uzur atas kejahilannya. Fa idza fa'ala syai'an mimma dzukira wa huwa bihadhil halati lam yahsul lahu shaum. Apabila dia melakukan pembatal-pembatal puasa tersebut dalam keadaan ingat, dalam keadaan sukarela, tidak dipaksa, dia mengetahui ya keharamannya, atau dia jahil namun dia jahilnya tidak diberikan
uzur au jahilan bihi ghairu ma'zur wa huwa bihadhil halati lam yahsul lahu, so maka dia tidak tidak sah puasanya. Bi khilafi ma law fa'alaha wa huwa nasin annahu shaim. Berbeda halnya dengan orang yang melakukan pembatal puasa tersebut dalam keadaan lupa bahwasanya dia sedang berpuasa, seperti orang yang makan dan minum namun dia melakukannya karena lupa, maka hal ini tidak membatalkan puasa dan dia tetap wajib untuk meneruskan puasanya. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ya, barang siapa yang lupa bahwa saja dia sedang berpuasa kemudian dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka hendaknya dia tetap melanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Ya. Karena sesungguhnya Allah lah yang telah memberikan makan dan minum kepada dirinya. Au mukrahun, atau dia dalam keadaan dipaksa, seperti orang yang misalkan diikat, ya didudukkan di kursi, di atas kursi, kemudian dia diikat kaki dan tangannya, kemudian dia dipaksa untuk makan dan minum, dibuka mulutnya kemudian disuapi, ya seperti itu, maka dia tetap ya tidak batal puasanya. Au jahilun ma'dzur, atau dia jahil, tidak mengetahui keharaman hal-hal tersebut dan dia diberikan uzur. Bi an qaruba ahduhu bil Islam, seperti dia baru masuk Islam, ya. Au nasya'a ba'idan 'anil ulama, atau dia tinggal di daerah yang jauh dari ulama. Dan ulama yang dimaksud dalam bab ini maksudnya adalah orang-orang yang mengetahui terkait hukum-hukum puasa, bukan ulama yang dia bisa berfatwa, bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Namun yang dimaksud al-ulama di sini dalam bab puasa adalah orang-orang yang mengetahui hukum-hukum puasa, seperti orang yang tinggal terisolasi jauh, misalkan tidak ada internet, tidak bisa kenal dengan wilayah luar, tidak bisa sampai berpindah ke daerah luar, dan tidak ada orang yang mendakwahkan di sana, ya tidak ada internet, tidak ada listrik, maka dia diberikan uzur ketika dia melakukan pembatal-pembatal puasa tersebut dalam keadaan dia tidak tahu. Kemudian yang ketiga, wasaimun. Rukun yang ketiga yakni adanya orang yang berpuasa. Al makna anna rukna tsalitsa min arkani shaumi as-shaim. Maknanya adalah ya rukun ketiga dari rukun-rukun puasa yaitu orang yang berpuasa. Wa inna ma hasuna adduhu huna minal arkani kama fil bai'i li annahuma amrani adamiyani. Ya. Orang yang berpuasa dihitung sebagai rukun di sini, ya, sebagaimana orang yang melakukan jual beli itu terhitung sebagai rukun dalam jual beli, di annahuma amrani adamiyani, karena keduanya yakni puasa dan juga jual beli merupakan amroni adamiyani, sesuatu yang adami, yakni la wujudalahuma kharijan, tidak memiliki bentuk yang bisa dilihat, bisa dijangkau oleh panca indera. Fala yumkinu ta'aqquluhuma biduni shaimi wal ba'i, sehingga tidak mungkin untuk memahami keduanya kecuali ya dan tidak mungkin memahami keduanya, yaitu memahami puasa dan praktek jual beli tanpa adanya orang yang berpuasa dan orang yang melakukan jual beli. Bi khilafis shalah, berbeda dengan salat. Fa innalaha suratun fil kharij, maka dia memiliki bentuk di luarnya yang bisa terlihat, yang bisa dijangkau oleh panca indera. Yumkinu ta'aqquluha wa tasawwuruha biduni ta'aqquli musallin, maka mungkin untuk kita memahami dan membayangkan, menggambarkan, mendeskripsikan puasa salat tersebut tanpa kita memahami adanya musolli, orang yang sedang sholat.
falam yahsun adul musolli ruknan fiha, sehingga orang yang sholat itu tidak terhitung sebagai rukun dalam rukun-rukun sholat. Karena perbedaannya, kalau sholat itu memiliki wujud, ya, yang bisa terlihat, yang bisa kita pahami tanpa kita menganggap orang yang sholat itu sebagai rukun. Berbeda halnya dengan puasa. Maka puasa ini sesuatu yang tidak bisa terlihat. Kita tidak tahu seseorang itu berpuasa kecuali kalau dia mengkabarkan atau kita tanya bahwa dia sedang berpuasa. Wallahu ta'ala a'lam. Kita cukupkan kajian kita hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui kolom komentar yang ada di channel Telegram. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.